selamat datang kembali di Selasa Podcast. Untuk hari ini, di Selasa hari ini, bukan videonya, kita akan membahas mengenai kulik film ataupun novel. Dan hari ini spesial karena Sanggar sendirian. Biasanya ada Ihsan, ada Audi, tapi it's okay karena hari ini spesial bersama Sanggar. Few moments later. Dan yang akan kita kulik hari ini adalah novel yang cukup booming, cukup membuat masyarakat itu tertarik untuk membaca novel ini, terutama sih remaja ya, kisaran antara 15 sampai 18 tahun lah ya, karena ini teen, kalau dibilang fiction sih enggak, teen lit gitu ya. Jadi salah satu karya dari Rintik Seduh atau nama aslinya dari Kak Sana ya, yaitu Gis and yang kenapa Sanggar pilih novel ini, karena sekalian nih kita akan membahas filmnya yang juga diadaptasi dari novel Gis and ini dengan judul yang sama. Oke, sekarang kita ke novelnya dulu ya, Sastras ya. Jadi judulnya ini Gis and Gis dan N gitu. Dan buku ini ada 2 serinya, seri pertama dan juga seri kedua. Jadi di buku pertama itu, di novel yang pertama itu endingnya itu kayak menggantung, seperti menggantung dulu, emang belum selesai, dan dilanjutkan di Gis and N di series kedua. Oke, sekarang kita akan mulai mengkulik novel Gis and ini. Jadi penulis dari novel ini adalah Nadifa Alyasana atau dengan nama penanya Rintik Seduh ya, Sastras ya. Dan diterbitkan pada tahun 2017 ini di cetakan pertama dan juga penerbitnya oleh Gagas Media. Kita akan membahas dulu ekstrinsiknya mengenai penulisnya dulu. Jadi Nadifa Alyasana atau yang kita kenal Sana ini lahir di Jakarta pada 4 Mei 1998. Dan dia menggunakan nama akun Instagramnya, ada yang Sana juga, ada juga dengan yang nama penanya yaitu Rintik Seduh. Lalu buku ini menceritakan tentang kisah cinta, karena tadi Sanggar sudah kasih tahu ya. Jadi ini emang kisaran untuk bacaan sekitar umur 15 sampai 18 tahunan ya, karena emang bener-bener masih teen lit gitu, masih remaja gitu nih Sastras. Jadi buku ini menceritakan tentang kisah cinta yang cukup berbeda dari buku Sana yang lainnya, karena karakter Gis ini yang dinilai cukup sempurna, atau mungkin bisa melebihi cukup sempurna ya, bisa dibilang sempurna bagi kaum perempuan tentunya. Kita lihat, wah Gis ini benar-benar idaman lah ya istilahnya, hingga membuat para pembaca, juga aku nih sebagai pembaca novel ini juga iri gitu terhadap kisah cinta ini apabila ada benar-benar di dunia nyata. Gis ini adalah seorang laki-laki yang hampir sempurna di dalam novel itu, yang juga disebut sebagai dewa kejutan, karena arti dari nama Gis ini adalah dewa. Jadi laki-laki tampan dan juga dingin dengan orang wanita, dan hanya N aja yang bisa meluluhkan hati seorang Gis gitu. Namun tapi tidak hanya N, juga ada ibunya tentunya yang juga bisa meluluhkan hati dari seorang Gis. Oke, sekarang kita cerita ke tokohnya yaitu Gis. Jadi Gis ini diceritakan dalam novel itu adalah seorang laki-laki yang hampir sempurna diceritakan oleh Rintik Seduh, yang mungkin buat
para pembaca yang masih remaja tadi ya, Sastras ya dinilai memang cukup sempurna, jadi seperti sosok yang idaman gitu bagi para remaja mungkin emang yang membaca novel ini di sekitar usia 15 sampai 18 tahunan gitu. Nah, dan juga Gis ini merupakan diceritakan sebagai dewa kejutan karena emang arti dari nama Gis ini adalah dewa. Jadi laki-laki tampan, dingin pada seorang wanita, tapi hadirlah Anne yang bisa meluluhkan kedinginannya dia gitu. Tapi selain Anne, dan juga ada ibunya yang hanya bisa meluluhkan hati seorang Gis. Nah, entah Anne punya aura seperti apa, seorang kutu buku, anak rumahan yang tidak suka keramaian, sehingga bisa meluluhkan hati seorang Gis Sastras. Dan kita cerita dulu nih di novel, jadi mereka pertama kali ketemu itu di acara pensi yang diadakan oleh SMP-nya Anne. Jadi waktu itu diceritakan Anne itu masih SMP dan Gis sudah SMA, tapi Gis itu seorang lulusan dari SMP yang sama dengan Anne gitu. Jadi ketika itu ada pensi di sekolah SMP-nya Anne, dan si Gis ini merupakan vokalis band yang diundang untuk mengisi pensi di mantan SMP-nya itu, yang mana itu adalah sekolah menengah pertamanya si Anne. Jadi mereka disitulah mereka pertama kali bertemu karena disitu Anne sebagai panitia pensinya. Nah, dari situlah terjadi percakapan yang mungkin dibilang tidak disengaja gitu ya di backstage. Si Gis ini menghampiri Anne lalu mereka ngobrol. Jadi pertama yang ditanyakan itu si Gis tanya nih, pasti nontonin vokalisnya ya, kenapa banyak banget sih yang naksir sama dia gitu. Lalu si Anne tuh jawab, kakak lagi ngomong sama aku. Nah, lalu Gis jawab lagi, enggak, lagi ngomong sama keramaian. Pas banget di situ kan Anne tidak suka dengan keramaian ya. Memang di novel ini si Rintik Seduh atau Sana ini benar-benar sangat hebat ya dalam menggunakan diksi-diksi yang mungkin cukup puitis juga di dalamnya ya, Sastras ya. Nah, setelah kejadian itu tanpa basa-basi Anne dan Gis menjadi lebih dekat karena Gis itu kayak mengejar Anne gitu, dan dia tanpa basa-basi tadi mengirim surat di rumahnya. Seperti itu tiba-tiba di suatu tempat mereka bertemu tanpa disengaja kayak gitu. Nah, yang jadi pokok permasalahan di novel ini ya, Sastras ya, di sini itu si Gis ketika dia sudah lulus kuliah, dia itu diminta ibunya untuk melanjutkan kuliah di Berlin. Namun di lain sisi karena Gis tidak mau menyakiti atau membebani si Anne karena tahu dia akan ditinggalkan ke Berlin, maka si Gis ini tidak memberitahu bahwa dia akan kuliah di Berlin. Nah, jadi konflik permasalahannya itu timbul dari sini. Mereka harus berpisah dan Anne marah dong tentunya sebagai perempuan. Dia tahu kekasih hatinya harus pergi ke Berlin tapi tidak memberitahu dirinya seperti itu. Nah, disinilah konfliknya itu muncul. Nah, untuk di novel yang kedua jadi itu ada sosok baru, sosok yang muncul, tokoh-tokoh baru yang muncul yang dibahas di novel yang kedua Gis and Anne. Kalau yang di novel pertama itu memang tokoh utamanya itu di sini menjelaskan lebih banyak tentang Gis ya, Sastras ya, dan untuk di selanjutnya itu lebih banyak menceritakan dari sudut pandang Anne atau menjelaskan tokoh si Anne. Bisa dilihat juga dari novel pertama itu dengan cover biru yang mungkin identik dengan laki-laki, dan di novel yang di part 2 itu covernya itu berwarna berlatarkan pink atau emang identik dengan perempuan. Kalau yang biru tadi laki-laki, yang pink perempuan. Emang yang pertama itu menjelaskan dari tokoh Gisnya, dan yang kedua ini dijelaskan tokoh si Anne-nya. Nah, di tokoh kedua ini muncullah nih tokoh-tokoh baru, ada Dokter Leo, ada juga Bayu yang akhirnya si Anne ini jatuh hati kepada Bayu ketika ditinggalkan Gis di Berlin. Dan ini juga relate juga di dalam filmnya yang sudah novel ini sudah diadaptasi di filmnya yang tayang
di tahun 2021 ini belum lama ya Sastras ya. Dan sekarang itu tadi sinopsis ya, ataupun aku menceritakan garis besarnya dari novel Gis NN yang satu dan juga yang kedua. Jadi itu tadi adalah unsur mungkin bisa dibilang resensinya ya. Jadi keunggulan ataupun evaluasi dari novel ini yang aku bisa katakan sih, kelebihan novelnya yang ditulis oleh Rintik Seduh ini, bahasa yang digunakan itu membuat seolah pembaca itu merasakan apa yang dirasakan oleh tokohnya gitu. Dan juga pesan yang ingin disampaikan itu bisa masuk apabila kita membacanya dengan benar. Itu pesan yang ingin disampaikan oleh Rintik Seduh itu bisa tersampaikan oleh ke pembacanya gitu. Dan juga banyak amanat yang bisa diambil karena memang jalan ceritanya itu mudah, nggak berat, nggak yang harus kita membaca harus berpikir dengan keras, itu enggak, karena emang relate, karena emang itu tadi ini emang teen lead gitu yang emang banyak peminatnya itu usia remaja, karena ini masalah percintaan anak remaja seperti itu. Namun kekurangan dari novel ini, entah memang konsepnya seperti itu, menurut aku sih terlalu polos ya, terlalu biasa, jadi kurang menarik gitu. Aku nggak tahu memang konsepnya emang dibikin seperti itu apa gimana. Tapi kalau aku sebagai pembaca yang melihat dari novelnya, dari ketika aku menjudge by cover, itu menurut aku itu kurang. But overall secara keseluruhan sih aku kasih rate 3,5 dari 5 untuk novel ini. Dan sekarang kita akan beralih ke filmnya. Oke, jadi untuk film dari Gis NN ini dengan judul yang sama diadaptasi, novel tadi diadaptasi menjadi film maksudnya, dengan judul yang sama, dengan pemainnya itu ada Han Gini dan juga si Gis diperankan oleh Robert Junior. Dan menurut aku mereka cocok, maksudnya sesuai dengan karakter ya tokoh mereka. Aku pemilihan castingnya itu menurut aku tepat banget. Dan untuk jalan ceritanya, kalau di novel itu diceritakan ada si N itu mengidap penyakit, lalu dia harus ke Berlin untuk menyusul si Gis ketika mereka terpisah. Tapi untuk di film ini tidak ada scene itu sama sekali. Jadi untuk filmnya ini diceritakan itu awal mulanya si N ini sama sih SMP SMA, tapi habis itu selang beberapa scene langsung ke kuliahnya itu. Jadi si ibunya Gis ini tidak setuju apabila Gis itu pacaran dengan si N, karena kasta mereka yang berbeda gitu. N dari keluarga sederhana, tapi Gisnya dari keluarga yang cukup berada gitu. Dan kenapa sebenarnya kan Gis ini kurang setuju apabila dia harus lanjut kuliah di Berlin karena berat untuk meninggalkan N. Ini juga menjadi permasalahan di dalam film ini. Jadi ada kayak ada konflik juga antara Gis dan juga ibunya yang menyuruh Gis harus pergi ke Berlin untuk melanjutkan kuliahnya, tapi Gis keberatan karena ada N yang harus istilahnya dia ada sosok yang tidak bisa ditinggalkan di Indonesia gitu. Dan apalagi si Gis dan juga N ini sama-sama kayak mempunyai janji, sepertinya diceritakan dalam film ini, untuk setiap N ulang tahun Gis ada, ketika N wisuda Gis ada, dan bagaimana si Gis ini harus menepati janji-janji yang udah dia buat untuk selalu menemani si N gitu. Tapi emang karena keadaan si Gisnya juga harus menurut kepada ibunya, akhirnya pergilah si Gis ini ke Berlin untuk melanjutkan kuliah, dan hubungan antara Gis dan juga N menjadi kacau.
Dan di sini masuklah ada si tokoh Bayu yang mungkin di dalam novelnya itu diceritakan sesosok barista yang akhirnya memikat hati si N. Sebenarnya awalnya si di dalam film itu diceritakan bahwa si N ini butuh uang karena keluarganya ayahnya yang sakit, jadi harus butuh uang untuk melanjutkan kuliahnya si N. Seperti itu akhirnya datanglah pekerjaan ini gitu. Si N diterima bekerja di tempat kafenya Bayu, yang Bayu ini adalah seorang pemilik kafe dan juga sekaligus barista di kafe tersebut. Nah dari sinilah Bayu ya, maksudnya ya Bayu dan juga N menjadi deket, karena di masa-masa ini juga keretakan hubungan antara N dan Gis karena mereka harus LDR, jarang banget berhubungan karena kesibukan masing-masing gitu Sastras. Oke, sama seperti novel yang tadi, aku beri rating 3,5 dari 5. Dan untuk film ini aku beri rating karena aku cukup menikmati alurnya, aku cukup menikmati visual juga dari pemain-pemainnya. Aku beri 7,5 dari 10 gitu dari aku. Dan ini bisa ditonton remaja 17 tahun ke atas ya, jadi remaja bimbingan orang tua ya Sastras ya. Bisa diambil hikmah-hikmah yang ada di film itu juga gitu. Jadi kita sebagai seorang manusia, kita harus patuh terhadap orang tua kita. Kita juga harus bisa membedakan mana keinginan kita, mana kebaikan kita, mana ego kita. Kita harus bisa membeda-bedakan atau memilah-milah hal tersebut untuk kebaikan masa depan kita tentunya. 2 hours later. Oke, jadi ini dulu ya Sastra semuanya untuk Selasa Podcast edisi hari ini. Semoga review yang udah Sanggar kasih bisa nih membuat penasaran Sastra semuanya untuk menonton film ataupun membaca novel Gis and N ini. Oke, terima kasih semuanya atas waktunya yang sudah mendengarkan dan juga menonton Sanggar di Selasa Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Dadah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian untuk menonton video ini.